Halo Sobat Bisnis, semoga selalu sehat. Kembali lagi bersama saya Amri Nur Rahmat dalam program Talks, karena yang kita obrolkan tidak pernah kosong. Dan pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan membahas beberapa isu yang terkait dengan perekonomian regional, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah berkesempatan sebentar untuk berbincang dengan narasumber istimewa kita yang memang selama ini banyak selain konsen ke bank sentralan tapi juga ke UMKM. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Kausa Iman Karana. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Amri, selamat pagi ya sobat bisnis sekalian. Senang sekali bisa ketemu lagi Mas Amri, udah lama gak ketemu. Iya Pak. Sebagai informasi saja sobat bisnis, Pak Kausa ini atau sering kami sapa dengan panggilan Pak Cik. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan juga selaku Koordinator Bank Indonesia untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua di wilayah timur Indonesia. Baik Pak, mungkin kita akan mencoba mengobrolkan terkait usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi untuk gambaran secara nasional dari data statistik kemarin yang kami kutip juga dari Bank Indonesia, secara nasional itu UMKM kita populasinya atau kuantitasnya secara nasional itu di angka sekitar 60 juta UMKM. Dengan kontribusi ke PDRB juga di sekitar di angka 61%. Nah, kalau kemudian kita breakdown lagi ke skala Sulawesi Selatan, itu perkembangannya sejauh mana Pak UMKM kita di Sulsel ini? Ya, makasih Mas Amri dan juga sobat bisnis sekalian. Pertama mungkin saya jelaskan dulu bagaimana kami Bank Sentral melihat UMKM ini. Jadi di bagian kami UMKM ini cukup penting ya kita melihatnya, bahwa tadi sudah dengan Mas Amri bahwa kontribusi UMKM di Indonesia ini kalau kita lihat dari PDB-nya kan menyumbang sekitar 67% PDB. Kemudian itu juga kalau kita lihat dari sisi penyerapan tenaga kerja juga lebih dari 90%. Demikian juga dengan jenis usahanya. Itu ada sekitar 99%. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya posisi UMKM di Indonesia ini. Meskipun sebetulnya secara mandat kami itu secara eksplisit tidak ada digunakan untuk membina UMKM, dan barangkali juga ini satu-satunya ini di Bank Sentral Dunia yang mengurusi UMKM. Ya, bahkan pada saat kami tugas keluar itu juga pernah ditanyakan, kamu ngurusi UMKM gitu. Iya, karena kita di Indonesia harus semua sama-sama gotong royong untuk mengembangkan UMKM ini. Kemudian bagaimana di Sulawesi Selatan? Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan ini dalam perkembangannya, Mas Afri, perkembangan UMKM cukup pesat ya. Kalau kita lihat di Sulsel ini pada tahun 2021 itu terdapat sekitar 1,56 juta UMKM. Dan jumlah ini meningkat ya dari semula 1,2 juta UMKM. Sehingga pertumbuhan dalam jangka waktu sekitar 2019 sampai dengan 2021 ini rata-rata setiap tahun mencapai sekitar 30% pertumbuhannya. Dengan demikian maka kita melihat bahwa potensi UMKM di Sulsel ini cukup bagus dan juga cukup menjanjikan ya, sehingga ini layak untuk kita lakukan pengembangan lebih lanjut. Ya. Tadi ada perkembangan di antara 2019 sampai 2002. Itu kan di 3 tahun terakhir kita terdampak pandemi secara umum, baik skala industri bahkan sampai ke UMKM. Tapi tadi data di Sulsel justru menunjukkan angka yang pertumbuhan itu memang dari sisi ketahanan UMKM di Sulsel itu memang relatif kuat atau seperti apa? Justru ada peningkatan. Nah, ini menariknya di situ Mas Amri ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dari beberapa pengalaman kita mengalami krisis itu memang UMKM itu memang menunjukkan sangat resiliensi ya. Jadi memang bertahan dari krisis itu satu. Kemudian juga dengan banyaknya beberapa katakan industri besar itu yang
sempat terhenti pada saat pandemi, ini juga menumbuhkan inovasi baru ya dari sisi UMKM-nya. Jadi banyak sekali para wirausaha muda itu ataupun wirausaha pemula yang akhirnya melakukan usaha atau membuat usaha dengan skala UMKM ini. Nah, inilah yang menjadikan kenapa UMKM berkembang justru pada saat krisis itu, katakanlah pada saat pandemi lalu. Sehingga UMKM ini juga terbukti ya bahwa itu memang bisa bertahan di krisis, dan justru dengan adanya krisis ini juga bisa menimbulkan atau menumbuhkan UMKM baru gitu. Seperti itu Mas Amri. Tapi bukan berarti industri yang turun kelas jadi UMKM Pak, bukan ya? Bukan seperti itu. Bukan, jadi ya? ini memang ada juga yang katakan tadi yang industrinya sementara berkurang produksinya sehingga beberapa pegawai kan sempat dirumahkan gitu ya. Nah ini mereka berkreasi, berinovasi, membuat usaha gitu, dan bisa jadi juga mereka juga lama-lama malah lebih menserius UMKM-nya ini gitu. Seperti itu. Itu berarti kalau dari sisi segmen mungkin akan lebih bervariasi lagi Pak ya, karena kan di masa pandemi seperti Pak Cik bilang tadi akan menimbulkan kreativitas justru, kemudian usaha yang UMKM yang dulu yang masih konvensional kemudian melakukan inovasi. Jadi dari sisi per segmennya apakah ini sudah lebih variatif atau justru masih lebih dominan di sektor perdagangan khusus di Sulsel? Ya kalau di Sulsel sih kita amati UMKM masih banyak di perdagangan ya, perdagangan, dan terutama kan kita banyak di kuliner gitu ya. Kita tahu pada saat pandemi lalu juga orang mobilitas terbatas, kemudian didukung dengan kemudahan untuk melakukan transaksi secara online, sehingga kita pesan makan kan tinggal mudah saja melalui online gitu ya. Itu salah satunya itu. Kita melihat masih di perdagangan, kemudian juga beberapa komoditas-komoditas yang didagangkan itu memang masih belum variasi itulah gitu, di perdagangan. Sedangkan yang lainnya kita lihat masih di kerajinan gitu ya. Kerajinan itu kriya tuh itu seperti katakanlah kalau di sini beberapa tuh semacam baju gitu ya, macam fashion gitu, seperti itulah. Itu strukturnya memang dari dulu tidak berubah Pak ya, masih didominasi perdagangan, bukan yang istilahnya semacam pengolahan itu ya, pengolahan atau industri kreatif lah. Belum ke sana. Industri kreatif paling terbatas pada saat ini ya, sudah mulai agak berkembang dikit ya ke yang related kepada pariwisata gitu. Pariwisata Pak ya. Pariwisata kan sudah mulai bergerak juga gitu ya. Kita tahu di Ramang-Ramang sudah mulai ramai kembali gitu ya. Kita mulai hidup lagi itu sewa kapal. Kemudian juga kuliner sekitarnya, ya lagi kuliner itu seperti itulah banyak. Dan itu semuanya masuk dalam binaan Bank Indonesia Pak. Itu salah satu binaan kita. Jadi memang fokus binaan kita ini kembali karena tadi sudah saya singgung ya, kita selaku bank sentral yang mandat utamanya sebetulnya stabilisasi harga. Oleh karena itu dalam kita melakukan pembinaan UMKM, kita tidak jauh dari tugas pokok kita. Pertama adalah yang terkait dengan inflasi. Jadi bagaimana menjaga stabilitas harga di inflasi. Kita tahu di Sulsel dan juga di Sulawesi Maluku Papua ini kebanyakan kan inflasi disumbang dari volatile food. Volatile food itu adalah dari bahan-bahan makanan seperti misalkan cabai, ikan gitu ya, dan beberapa bahan makanan lainnya. Oleh karena itu kita memang banyak membantu untuk UMKM di bidang seperti tadi itu. Katakan kita mendorong klaster-klaster cabai dan lain sebagainya. Kedua, kita juga membantu atau mengembangkan UMKM yang merupakan komoditas andalan daripada daerah ini gitu. Misalkan komoditas yang potensial untuk diekspor, kopi, kita katakan kopi, kakao gitu. Itu kita juga melakukan beberapa pengembangan UMKM melalui pendampingan kemudian sampai dengan ke pemasarannya itu kopi, karena kita melihat bahwa kopi ini adalah komoditas yang sangat menjadi andalan di Sulsel ini, yang juga bisa dilakukan ekspornya ke luar negeri. Kemudian kita yang juga akan dorong lagi nanti adalah yang bisa mendorong ekspor lagi adalah ikan ya, perikanan. Ini yang masih kita sedang bahas dengan
stakeholder untuk ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang terkait dengan akses keuangan ya, ini juga kita dorong. Jadi bagaimana mendorong UMKM ini supaya bisa akses kepada sumber-sumber pembiayaan. Ya, terutama yang bisa mengakibatkan pada stabilitas harga yang Stabilitas kita pantau. harga, Kan ya. kita pantau kan volatile food menjadi sumber yang sangat persisten untuk perubahan harga ya. Terutama tadi itu yang dari sisi cabai ya, itu kemudian juga ikan gitu, seperti itu. Ini yang sedang kita dorong. Dan itu kalau nggak salah polanya kalau dalam Bank Indonesia disebut klasterisasi. Iya, kita klasterisasi. Jadi klasterisasi itu kan pengelompokan suatu usaha tertentu gitu ya, yang kita dorong mulai dari katakanlah capacity buildingnya, kemudian bagaimana akses ke sekitar pembiayaan sampai dengan pemasarannya. Kalau perlu juga sampai dengan pasca produksinya. Gitu. Katakanlah cabai ataupun bawang merah gitu ya. Itu kan juga dari sisi produksi kalau musim-musim tertentu kan melimpah, sehingga harganya kan juga cukup turun gitu ya. Nah, untuk menjaga itu kita juga mencoba untuk mendorong dilakukan pengolahan pasca panen gitu. Itu tentunya kita dengan melakukan pendampingan, jadi mengundang ahlinya untuk bagaimana mengolah cabai menjadi cabai pasta, menjadi cabai kering gitu. Kalau bawang juga bawang goreng dan sebagainya. Tapi dengan kualitas yang katakanlah layak untuk dipasarkan di tempat lain gitu. Di pasar lokal maupun iya, untuk menjadi oleh-oleh gitu, ya. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan dengan manfaatnya untuk UMKM sendiri atau istilahnya kalau kita bilang efek bergandanya Pak untuk UMKM dalam pandangan BI, apakah memang ada perubahan signifikan atau gimana Pak? Ya, kalau kita ambil contoh ya, yang sudah kita lakukan kopi itu ya. Kopi itu kan dari kita melakukan pembinaan kopi di Nrekang ya. Nrekang. Kopi itu, Kalosi Pak. Iya, kopi Kalosi. Itu salah satu UMKM kita. Itu dari petani yang artinya ya dari awal gitu ya, dari nol gitu. Kemudian kita lakukan pendampingan, gitu, lakukan capacity building dia, bagaimana cara berproduksi yang benar, kemudian bagaimana juga cara mengolah kopi yang benar gitu. Kan kalau kopi itu kan juga ada teknik pengolahannya benar ya. Katakanlah teknik penjemuran itu kan juga khusus, kemudian juga teknik pemetikan kopi juga ada juga. Itu kita lakukan pendampingannya ke mereka, kemudian juga sampai dengan teknik pengolahannya dan juga pemasarannya. Jadi kita bantu juga. Jadi kopi kita ini yang kita lakukan pembinaan itu sudah melakukan ekspor itu. Jadi kita lakukan ekspor ke beberapa importer di luar negeri ya. Kan kita memiliki juga beberapa kantor perwakilan luar negeri itu yang bisa kita jadikan channel untuk melakukan ekspor tadi itu. Oh, langsung ke fasilitasinya Pak untuk ini? Iya, jadi kita lakukan fasilitasi ke sana. Jadi kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri juga membantu untuk mencarikan outlet untuk pemasarannya gitu. Seperti itu. Itu pendampingannya langsung ke kelompok UMKM-nya atau langsung ke masing-masing UMKM-nya Pak? Yang klasterisasi tadi. Iya, kan kita ke kelompok ya. Kelompok itu. Kita usahakan kelompok. Jadi modelnya begitu. Jadi kelompok nanti kalau untuk yang ke luar negeri, karena kalau luar negeri kan harus ada semacam agregatornya ya. Jadi kan dia nggak bisa kalau dia sendirian gitu. Betul Pak. Pertama kan mereka harus menjamin dari sisi kuantitasnya, kualitas, dan yang penting ada kontinuitas. Jadi yang sering terjadi itu sekali dikirim berikutnya nggak ada lagi, itu kan sayang. Nggak sustain kalau. Ya, padahal kalau untuk masuk ke pasar luar negeri kan susah gitu. Itu kan persyaratan banyak, begitu masuk, kemudian juga demand-nya ada, diminta berikutnya udah nggak bisa lagi. Atau kalaupun ada kualitasnya udah beda. Ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu harus ada agregatornya di sini ataupun yang di sananya. Nah, di sini kita melakukan hal itu. Jadi kita melakukan beberapa katakanlah kegiatan business matching, showcasing dan sebagainya itu dalam rangka juga menemukan antara kelompok tadi dengan agregatornya itu. Kemudian agregator ini yang berurusan dengan luar negerinya. Di luar negeri, kawan-kawan kami di KPLN di luar negeri juga hal sama gitu. Dia mencari juga agregator yang bisa impor dari sini gitu. Jadi seperti itu.
Jadi semuanya saling berhubungan. Iya, Pak. berhubungan. Memang ini semua terintegrasi end to end ya, dari produksinya, kemudian juga pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemasarannya. Ya. Kalau di Sulsel ada berapa kelompok UMKM Pak yang masuk dalam program klasterisasinya BI? Kalau di situ tuh banyak sih ini ya, saya belum apa angkanya ya. Tapi di setiap kabupaten pasti ada Pak ya? Belum tentu, kan tergantung juga. Dan tadi seperti saya sampaikan kalau di BI ini kan kita melakukan pembinaan UMKM itu juga tidak terlepas dari tugas pokok kita. Pertama harus terkait dengan apa yang terkait dengan volatile food, inflasi. Kembali ke fokus yang tadi Pak ya. Yaitu yang cabai, yang bawang, kemudian atau sapi atau ternak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah yang memiliki potensi ekspor ataupun unggulan daerah seperti kopi, kakao dan sebagainya. Kemudian juga yang yang ketiga yang bisa menentu akses keuangan gitu. Iya, selain klasterisasi kemarin juga kan BI juga mendukung program Gernas Bangga Buatan Indonesia. Nah, kalau itu kemudian kita dielaborasikan dengan pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan, itu perkembangannya sejauh ini gimana Pak? Setelah kick off kemarin di Februari itu. Iya, ini yang Gernas BBI dan BWI ini juga menarik ya. Jadi kebetulan kami di Februari lalu itu menjadi movement manager. Jadi Bank Indonesia itu ditunjuk sebagai movement manager. Ini suatu kepercayaan luar biasa bagi BI dan juga tentunya di Sulsel lagi. Ini juga suatu hal yang harus kita lakukan dengan baik. Oleh karena itu kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan tadi itu. Dan kita optimalkan sehingga ada sekitar 40.000 UMKM yang terlibat pada saat itu di Sulsel ya. Memang ini kalau dibandingkan persentase dengan jumlah UMKM yang tadi sekitar 1,9 juta tadi masih kecil. Tapi ya itulah yang layak untuk dipromosikan untuk di showcase-kan pada event BBI dan BWI. Jadi 2 kali kita melakukan event itu BBI dan BWI. Yang pertama kita selaku movement manager di bulan Februari. Yang ketiga sebagai co-host itu di bulan Maret lalu, di mana yang movement manajernya di Riau ya, yaitu Kementerian UMKM dan Koperasi waktu itu. Kalau di Februari itu memang Bank Indonesia yang sebagai manajer. Dan itu kita melakukan beberapa kegiatan yaitu business matching, kemudian showcasing dan talk show, serta beberapa festival kuliner itu. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan beberapa UMKM yang layak untuk melakukan katakanlah mengembangkan lagi usahanya sehingga layak untuk dipasarkan ke seluruh nasional ini gitu. Dan ada beberapa juga melakukan transaksi seperti itu. Jadi ada sekitar 40.000 UMKM lah yang kita libatkan pada saat acara itu. Yang 40.000 ini juga bagian dari klasterisasi yang telah dijalankan Pak atau tidak semua. Jadi ada sebagian juga yang binaan BI, ada sebagian juga yang binaan dari beberapa dinas-dinas ataupun kementerian dan lembaga. Jadi semua kita libatkan. Karena dalam pengembangan UMKM ini kita tidak bisa sendiri Mas Amri. Jadi kita harus bergotong royong, bersinergi dengan semuanya, baik dari sisi kementerian lembaga atau instansi vertikal di sini ataupun juga dengan dinas-dinas itu. Nah, untuk dapat difasilitasi seperti 40.000 ini salah satu indikatornya bagi UMKM apa saja Pak yang mesti dipenuhi misalkan? Iya kan itu harus dilakukan kurasi dulu ya. Kita juga ada melibatkan dewan kurasi, dewan kurator waktu itu. Jadi beberapa produknya dikurasi dari sisi kualitasnya, dari sisi kesehatannya, dari sisi keamanannya itu yang layak untuk dipasarkan pada event itu yang mana gitu. Dan kuratornya itu adalah dari profesional ya. Profesional, akademisi dan lain sebagainya, sehingga muncullah angka sekitar 40.000 tadi itu. 40.000. Termasuk juga dari usulan masing-masing dinas ataupun kementerian lembaga. Tindak lanjut dari 40.000 itu apa yang kemudian langkah konkret yang akan dilakukan BI agar bisa lebih memfasilitasi UMKM ini supaya memiliki daya ungkit yang kuat dalam ini menjangkau pasar-pasar global seperti Bapak sampaikan tadi itu. Iya, tentunya kan itu juga kita ikuti terus ya dari 40.000 tadi itu dilakukan proses onboarding UMKM. Jadi bagaimana mereka bisa masuk kepada platform digital untuk pemasaran ya. Kita juga melibatkan beberapa platform yang terkenal ya. Nah ini kita dampingi Mas Amri, kita dampingi ke sana, kemudian juga kita dorong juga dari sisi sistem pembayarannya ya, penyelesaian untuk menggunakan kris itu. Dan apabila dia juga siap itu artinya dari sisi tadi saya sampaikan dari sisi kualitas,
kuantitas dan juga keberlanjutannya siap, ini kita bisa ketemukan ya dengan importer dari luar negeri gitu. Dan beberapa sudah berhasil kita temukan kan semacam pada saat kita melakukan business matching itu ya, itu penjualan kemiri ya. Kemiri itu akhirnya juga itu berhasil dilakukan penjualan dimulai atau diawali dari proses business matching dari kita. Kemudian dilakukan one-on-one meeting dengan antara calon buyer dengan juga calon produsernya ini, sehingga ketemulah mereka deal, akhirnya terjadi kesepakatan dagang itu. Jadi sampai dengan kita pemasaran ke luar negeri pun kita lakukan pendampingannya ataupun kita lakukan fasilitasinya. Apalagi zaman sekarang kan semua online ya. Jadi iya, serba mudah gitu. Jadi pendampingannya itu bersifat berkelanjutan juga Pak ya? Iya, berkelanjutan. Nanti kalau sudah mandiri ya kita lepas, kita passing out itu selesai. Kriteria UMKM perspektif Bank Indonesia itu seperti apa Pak? Apakah omsetnya minimal berapa puluh juta per tahun ya, kemudian dapat fasilitasi dari BI atau gimana Pak? Ya, kita tentunya kan mengacu kepada undang-undang UMKM itu ada juga ya. Silakan aja dibaca di situ. Kita merefernya ke sana masalah. Mulai dari omsetnya, asetnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, untuk pandangan ke depan BI terhadap UMKM kita ini gimana nantinya Pak? Apakah setelah ada fasilitasi Gernas PBI, klasterisasi 40.000 ini nanti ke depannya apakah kemudian akan lebih mengembang lagi jumlahnya Pak? Iya, kalau bayangan kami sih tentunya dengan sifat dari masyarakat Sulsel ya, yang bersifat saudagar kan, kan sifatnya kan berdagang dan juga fighter ya. Iya, saya optimis nanti malah justru akan berkembang ya, berkembang. Ini 40.000 ini kan hanya yang penjaringan pada saat mendadak aja ya kan. Kita kan juga pada saat kan permintaannya kan 1 bulan sebelumnya, sehingga kita hanya mampunya menjaring 40.000 gitu. Kalau kita dikasih waktu agak lama barangkali bisa lebih, yang bisa lolos kurasi kan gitu. Nah, bayangan kami sih lebih dari itu kan, tadi sekitar 1,9 juta kan angka UMKM di Sulawesi Selatan. Nah, ini tentunya bisa lebih banyak lagi, tapi memang harus dilakukan pendampingan ya untuk menjaga dari sisi kualitas tadi itu gitu. Kualitas, kemudian juga dari sisi kapasitas produksinya atau bagaimana, terus juga kalau dia mengembangkan juga kita bantu untuk bagaimana sih kalau mau akses ke sumber pembiayaan. Kan kita juga ada aplikasi keuangan namanya si Apik ya, itu aplikasi untuk informasi keuangan yang simpel ya. Sehingga nanti perbankan ataupun lembaga pembiayaan itu bisa melihat histori daripada keuangan dia gitu. Dari situ ini kita ajarkan juga ke mereka gitu. Jadi dengan beberapa dukungan tadi itu yang pendampingan, kemudian juga pendampingan untuk keuangannya dan sebagainya, dan juga pemasaran, saya optimis sih nanti akan banyak berkembang gitu di UMKM di Sulsel ini. Dan nanti juga barangkali segmennya juga bisa berkembang banyak juga. Jadi kan sekarang itu sudah mulai akan recovery dan ada beberapa juga jenis-jenis usaha UMKM yang semula untuk yang struggle untuk bertahan saja, ini bisa jadi permanen nanti kan gitu. Beberapa ini seperti itu Pak. Trennya sudah kelihatan Pak ya sekarang. Ya. Jadi kalau saya lihat sih masih akan berkembang terus untuk UMKM ini. Dan lebih inovatif dan lebih banyak segmennya lagi Pak. Iya. Tidak lagi terkonsentrasi di segmen perdagangan. Iya kan, sekarang juga yang kreatif kan juga banyak ya, misalkan kegiatan yang yang bikin komik dan sebagainya, bikin gambar-gambar itu juga bagian dari itu kan. Sekarang kan bikin gambar itu bisa kita jualan online gitu. Iya, itu bagian dari industri kreatif ya. Tapi kalau kita bicara di Sulsel secara istilahnya eksplisit itu UMKM sudah memberikan banyak kontribusi Pak terhadap ekonomi kita. Kalau kita melihat indikator dari ini aja, dari kredit perbankan ya. Kredit perbankan ya. Kredit perbankan, kalau kita lihat kredit perbankan itu untuk yang UMKM sudah 34%. Ininya porsinya dari seluruh kreditnya. Padahal targetnya kan untuk di 2024 kan 30%. Jadi sebetulnya sudah melampaui target itu di Sulsel gitu. Tapi ini juga sedikit soal kredit perbankan untuk UMKM. Itu kredit UMKM yang masih menjadi fokus dari perbankan itu cenderung masih ke ke perdagangan, mungkin karena faktor risiko atau gimana.
Nah, ini dari titik tersebut, bagaimana kemudian BI supaya bisa mendorong perbankan ini agar lebih banyak menyalurkan kredit-kredit ke UMKM yang bergerak di sektor misalkan agribisnis atau industri kreatif lainnya. Karena kan masih timpang, Pak, kalau kita lihat strukturnya itu. Iya, makanya kan kami juga ikut di tim TPAKD, ya, tim percepatan akses keuangan daerah. Jadi di sana juga kita sampaikan juga bahwa memang dari beberapa sektor yang katakanlah di luar perdagangan itu kan memang kurang perhatian gitu. Oleh karena itu harus dilakukan pendampingan Mas Amri. Pendampingan tadi antara lain juga dari sisi katakanlah untuk yang katakanlah nelayan gitu ya. Iya, nelayan. Harus didampingi, kemudian juga dilihat juga ininya pola bisnisnya gitu. Seperti apa sih gitu. Sehingga perbankan juga semakin berani untuk memberikan kredit. Kemudian juga itu kan juga ada unsur asuransi juga. Asuransi. Ini juga harus dioptimalkan pemanfaatan asuransi peternakan, asuransi nelayan seperti itu kan ada semua tuh. Jadi kita optimalkan, kadang-kadang mereka kan tidak tahu informasi itu. Makanya kita ada forum itu tadi yang kita harus melakukan sosialisasi kepada nelayan, kepada petani itu yang memang pola bisnisnya itu kan musiman gitu. Musiman ya. Ini kan perbankan kan juga agu seringkali gitu. Iya. Itu dari sisi kitanya. Kemudian dari sisi petani dan juga dari sisi nelayan juga kita perkenalkan juga bagaimana sih mencatat keuangan secara simpel gitu. Ini untuk menjadikan mereka itu kalau diminta informasinya ada datanya. Seringkali kan mereka diminta data histori keuangan tidak ada. Tidak ada. Nah, ini kita kenalkan juga tadi saya sampaikan si Apik, namanya aplikasi Apik itu untuk bagaimana mencatat dia penerimaannya berapa, kemudian juga pengeluaran berapa, terus sisa berapa gitu. Itu simple kok ini aplikasinya. Nah, dari dua sisi ini yang kita lakukan untuk ini. Sehingga nanti ketemu ini ya. Memang itu problem sih tantangan lah. Tantangan ya, betul Pak. Ya. Karena mesti juga dimaklumi perbankan. Iya, perbankan kan juga itu dalam masyarakat jadi juga harus dipertanggungjawabkan juga. Gitu. Nah, tadi bicara soal nelayan UMKM yang ya segmennya nelayan. Kalau di BI sendiri sudah banyak Pak menjaring itu di pola klasterisasi dan Gernas BBI kemarin. Nelayan kita lebih kepada ininya, kemarin lebih kepada produk akhirnya ya, kepada produk-produk katakan abonnya dan sebagainya, jadi olahannya. Oh, gitu, lebih ke pengolahannya Pak ya. Itu. Karena memang berdasarkan bisa kita kurasikan itu. Kalau produksinya sendiri yang ikan ini belum kita tentu gitu. Dan paling memang nanti ya yang sedang kita jajaki adalah perikanan bukan tangkap ya. Budidaya. Ya, budaya. Gitu. Kalau tangkap ini kan memang agak sulit ya. Karena ada juga yang satker yang menangani sendiri gitu. Kalau budidaya relatif lebih kuat untuk lebih mudah lah. Dan kita lihat kan selama ini kan ikan bolu itu kan banyak. Ikan bolu ya betul Pak. Kami lagi coba jajaki untuk itu, jadi buat klaster ikan bolu lah dipangkep ya. Dipangkep. Iya. Kalau dipangkep sentra produksinya Pak. Ya mudah-mudahan bisa nih. Nah terakhir Pak. Kalau kita berbicara jangka panjang untuk di Sulawesi Selatan ini, UMKM kita tadi 1,5 juta. Untuk beberapa tahun ke depan, pandangan Pak Cik atau Bank Sentral untuk UMKM lokal untuk memiliki daya saing atau daya ungkit dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian itu seperti apa? Atau pertumbuhannya ke depan dalam 5 tahun ke depan lah, pandangan Bapak, disertai dengan beberapa fasilitasi dan segala macam. Ya kalau saya sih melihat ya terutama di Sulawesi ini artinya potensi untuk mengembangkan UMKM cukup besar sekali ya, dengan segala macam spirit masyarakatnya gitu ya. Tentunya yang menjadi PR adalah bagaimana mempertemukan mereka dengan informasi-informasi yang terkait dengan bagaimana sih melakukan produksi yang benar dan baik gitu. Itu yang seringkali mereka itu memiliki semangat, tapi bagaimana produksi yang baik dan benar itu yang seringkali belum dapat ilmunya gitu. Nah kita ini dengan beberapa stakeholder lainnya yang memiliki itu ya, ayo sama-sama kita untuk memberikan edukasi, memberikan pendampingan itu dari sisi produksi. Kemudian dari sisi juga produksi kan termasuk packaging dan sebagainya ya, itu juga penting gitu. Nah kita sedang tentunya kan diperlukan itu ada pendampingan. Kemudian juga setelah itu kan dari sisi pemasaran, seringkali kan mereka untuk pemasarannya yang masih sulit kemana memasarkannya seperti itu. Nah apalagi sekarang kan pemerintah sudah
kemarin kan sudah disampaikan Pak Jokowi juga ya, kita harus menggunakan produk dalam negeri. Itu kan juga membantu dan menjadi peluang bagi UMKM kita untuk bisa masuk ke dalam katakanlah pantauan pasarnya pemerintah. Kan pemerintah sekarang mewajibkan tuh Iya Pak. harus menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Nah untuk masuk ke sana ya harus melalui beberapa kurasi gitu. Nah ini harus kita lakukan pendampingan itu dari sisi memenuhi kurasi tadi itu, memenuhi kualitas gitu. Kemudian dari sisi pembiayaan tadi itu ya kita harus banyak turun, ada tim percepatan akses keuangan tadi itu ya itu sama-sama harus membantu untuk memberikan penyuluhan bagaimana sih mengakses kredit perbankan, bagaimana sih mendapatkan asuransi ternak, asuransi pertanian dan sebagainya. Kadang-kadang informasi itu yang mereka tidak dapat, Mas Amri. Nah kalau ini semua dapat, ini nanti saya bisa semakin maju gitu, semakin berkembang. Di Sulawesi Selatan. Ya. Berarti kalau secara umum yang kita butuhkan untuk mendorong UMKM ini supaya lebih berdaya saing, ada 3 afirmasi Pak ya, sinergi, koordinasi, dan kolaborasi. Iya itu penting itu. Kadang-kadang dari dinas-dinas juga itu mereka tuh memiliki banyak sekali fasilitas itu. Tapi memang ya mempertemukan dengan UMKM ini yang perlu Pak. Bahkan di kita kan juga ada pengembangan UMKM ada juga. Di tempatnya juga banyak seperti itu. Kita baru tahu. Nah ini kalau dikumpulkan menjadi satu kekuatan, kita memiliki fasilitas ini, UMKM perlu ini, kita temukan aja gitu. Tapi kalau bicara kolaborasi dengan Pemda sejauh ini, khusus di Sulsel gimana Pak? Ini apakah kita sih alhamdulillah dengan teman-teman Pemda khususnya dari dinas koperasi dan UMKM ya, mereka juga banyak memberikan informasi terkait dengan UMKM mana yang kira-kira siap untuk dilakukan pendampingan itu. Jadi alhamdulillah sih mereka sangat support ya. Ya artinya memang koordinasi sudah terjadi gitu. Tinggal nanti proses saja, mudah-mudahan sih ini bisa berlangsung terus-menerus ya. intinya sinergi, kolaborasi, dan bahkan tidak hanya dengan itu saja Mas, itu dengan yang lain juga ada instansi vertikal, misalkan Bea Cukai juga ternyata memiliki banyak fasilitas untuk UMKM. Iya, jadi ada namanya KIT UMKM, jadi kemudahan impor untuk tujuan ekspor itu ada juga. Nah ini yang harus disukseskan juga itu. Berarti secara garis besar semua institusi itu punya program khusus Pak ya? Khusus ya. Bahkan kami juga kemarin surprise juga ada namanya dinas BKP dan penanaman modal. Itu juga mereka memiliki juga seperti itu. Berarti sisa bagaimana caranya agar bisa dipadukan semuanya Pak? Iya makanya itu. Nah sekarang ini harus perlu dirijen siapa gitu di daerah gitu. Dan mungkin bisa Bank Indonesia Provinsi Sulsel yang mengkoordinir semuanya Pak ya? Mungkin dari Pemprov lebih tepatnya, siap. Pemprov ya. Baik Pak Cik, terima kasih luar biasa perbincangan kita soal UMKM kita, UMKM lokal di Sulawesi Selatan. Dan Sobat Bisnis, untuk Talks edisi kali ini mungkin sampai di sini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.